Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 Matematika Diskrit. Di sini kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Fadil Givari Saputra, yang kedua ada Muhammad Fadel, yang ketiga Afif Puraihan, yang keempat Meza Media Putri, dan yang kelima Putri Wahyuni, yaitu saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Langsung saja saya akan masuk pada bagian pengenalan. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan yang ada di matematika. Pertama kali dikenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean memiliki peran penting pada sistem komputasi modern. Variabel atau objek ataupun informasi yang memiliki dua nilai saja, yaitu ada true and false. Objek binary atau biner digunakan untuk mengolah dan memodifikasi objek biner. Di dunia digital, nilai biner ditulis 0 untuk false dan 1 untuk true. Nah, di sini kita akan masuk dalam boolean, fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan contoh khusus fungsi matematika. Biasanya ditulis seperti fx pangkat n menghasilkan x. F itu simbol untuk fungsi, dan n adalah derajat, kemudian x isinya adalah 0,1. Simbol dasar aljabar boolean. Nah, di sini ada beberapa simbol yang sering kita temui dalam aljabar boolean. Yang pertama yaitu x tambah y menghasilkan x atau y. Dan yang kedua x titik y atau x kali y yang menghasilkan x dan y atau khusus dan kadang cukup ditulis dengan xy. Nah, yang ketiga ada x not, yaitu artinya negasi x. Nah, kita akan masuk ke contoh 1. Misalnya di sini ada f a kali b dan sama dengan ab not. Maka untuk kombinasi input itu ada f 0,0 sama dengan 0, f 0,1 sama dengan 0, dan f 1,0 sama dengan 1, f 1,1 sama dengan 0. Contoh satu fungsi boolean. Di sini ada contoh yang tadi. F A, B itu merupakan suatu fungsi yang inputnya ada A dan B. Itu merupakan fungsinya itu terdapat di dalam tanda kurung. Kemudian AB not-nya merupakan output bagi input yang diberikan. Nah, di sini F 1,1 sama dengan 0. 1,1-nya itu merupakan input dan sama dengan 0 itu merupakan outputnya. Di sini kita akan membedah daripada contoh yang tadi. Sebelumnya kita kembali ke definisi, yaitu fx pangkat n menghasilkan x. Maka untuk contoh ini fungsinya adalah fx pangkat 2 menghasilkan x. Nah, berarti ini f buka kurung a, b tutup kurung sama dengan ab not. A, B itu merupakan definisi dari n. N-nya itu sama dengan 2. Nah, suatu fungsi berderajat 2 ataupun derajatnya itu n. N sama dengan 2. A dan B nilainya 0 ataupun 1. A dan negasi B, yaitu definisi dari AB not. Ataupun yang disebut dengan ekspresi boolean. Di sini ada contoh tabel kebenaran F A, B sama dengan AB not. Ini dia. Apabila A-nya 0 dan B-nya 0, maka AB not-nya menghasilkan 0. Apabila A-nya 0 dan B-nya 1, maka menghasilkan AB not 0. Kemudian apabila A-nya 1, B-nya 0, maka AB not-nya 1. Kemudian apabila A-nya 1, B-nya 1, maka AB not-nya sama dengan 0. Ini hanya untuk kiasan. Dan kita lanjut ke tabel kebenaran, ataupun ini masih bisa disebut dengan tabel dasar daripada aljabar boolean.
Di bagian sisi sebelah kiri saya ini adalah ada tabel kebenaran, yaitu dari rumus dan ataupun N yang artinya A dikali B. Definisi dari N ini itu ketentuannya keduanya harus saling memenuhi agar menghasilkan satu ataupun memenuhi syarat dengan menghasilkan AB-nya 1. Nah, di sini jika A-nya 0, B-nya 0, maka itu kan tidak menghasilkan keduanya tidak menghasilkan dari angka 1. Maka hasilnya akan 0. Nah, jika A-nya 0, B-nya 1, AB, maka itu tidak memenuhi syarat, yaitu syaratnya ini keduanya harus memenuhi angka 1. Maka hasilnya AB. Maka hasil AB itu akan 0. Dan apabila A-nya sama dengan 1, B-nya 0, maka AB-nya akan 0. Nah, ketika keduanya saling memenuhi, maka hasilnya akan 1, yaitu ketika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka AB-nya sama dengan 1. Selanjutnya yang di tengah itu adalah rumus daripada OR, yaitu A tambah B itu sama dengan OR. OR itu artinya salah satunya harus terpenuhi ataupun keduanya juga harus terpenuhi. Ataupun salah satunya terpenuhi dan melebihi daripada 1. Contohnya A-nya 0, B-nya 0, maka keduanya kan tidak terpenuhi, maka A tambah B itu sama dengan 0. Dan yang selanjutnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka itu kan salah satunya terpenuhi, maka hasilnya 1. Nah, ketika A-nya 1, B-nya 1, keduanya terpenuhi. Nah, tadi kan syaratnya itu salah satunya terpenuhi ataupun lebih daripada 1 yang terpenuhi. Nah, maka ini keduanya terpenuhi. Maka hasilnya itu adalah A tambah B, A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka A tambah B-nya itu yaitu 1. Dan ini yang sebelah kiri saya itu rumus daripada not. Nah, not ini mudah saja. Jika A-nya 0, maka A not-nya itu 1. Jika A-nya 1, maka A not-nya 0. Nah, ini dia ada tabel kebenaran NOR, NAND, dan XOR. Gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Sudah kita pahami saja dari kalimat OR-nya itu, yaitu kalimat OR itu menunjukkan salah satu. Nah, ini contoh tabelnya. Yang kedua, gerbang NAND ataupun NAND ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N. Ini dia contoh merupakan tabel dari NAND. Yang ketiga itu gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Perkenalkan, nama saya Fadil Givari Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Putri Wahyuni tadi, yaitu hukum-hukum boolean. Yang pertama, hukum identitas. Dalam bentuk aljabar, bentuk pertama hukum identitas adalah A or 0 sama dengan A, dan bentuk kedua adalah A not 1 sama dengan A. Dalam penggambaran gerbang logika, bentuk pertama seperti ini, dan bentuk kedua seperti ini. Tabel kebenaran. Bentuk pertamanya seperti ini, dan bentuk keduanya seperti ini. Hukum komplement. Bentuk aljabar. Bentuk pertamanya adalah A or A not sama dengan 1, A and A not sama dengan 0. Untuk bentuk gerbang logika yang bentuk pertama adalah seperti ini, dan bentuk gerbang logika yang kedua adalah seperti ini. Dalam pembuat tabel kebenarannya, bentuk pertama seperti ini, dan bentuk kedua seperti ini. Hukum idempotent. Bentuk aljabar. Bentuk pertamanya adalah A or A sama dengan A,
dan A, NA sama dengan A. Gerbang logikanya bentuk pertamanya seperti ini dan bentuk keduanya seperti ini. Tabel kebenaran. Yang bentuk pertamanya ada seperti ini dan bentuk keduanya ada seperti ini. Hukum komutatif. Bentuk aljabar. Bentuk pertamanya adalah A or B sama dengan B or A. Dan bentuk keduanya adalah A NB sama dengan B NA. Untuk gerbang logika. Bentuk pertamanya adalah seperti ini. Maaf. Dan bentuk keduanya adalah seperti ini. Tabel kebenaran. Bentuk pertamanya adalah seperti ini. Bentuk keduanya seperti ini. Hukum penyerapan. Bentuk aljabar. Bentuk pertama A or A NB sama dengan A. Dan A N dalam kurung A or B sama dengan A. Gerbang logika. Bentuk pertama seperti ini. Dan bentuk kedua seperti ini. Tabel kebenarannya. Bentuk pertama seperti ini. Dan bentuk kedua seperti ini. Hukum De Morgan. Bentuk aljabar. Bentuk pertama dalam kurung A or B tutup kurung not sama dengan A not B not. A not and B not. Sedangkan bentuk kedua dalam kurung A NB tutup kurung not sama dengan A not or B not. Dan gerbang logikanya. Untuk bentuk pertamanya ada dua gambar seperti ini. Yang ini di atas dua. Dan untuk bentuk kedua ada dua gambar yang di bawah. Untuk tabel kebenarannya, yang bentuk pertama yang seperti ini. Dan bentuk kedua seperti ini. Hukum asosiatif. Bentuk aljabar. Yang bentuk pertama adalah A or dalam kurung B or C tutup kurung sama dengan dalam kurung A or B tutup kurung or C. Dan bentuk kedua A N dalam kurung B N C tutup kurung sama dengan dalam kurung A N B tutup kurung N C. Gerbang logikanya. Ini untuk bentuk kedua. Dan ini untuk bentuk pertama. Sedangkan ini tabel kebenarannya. Yang ini untuk bentuk pertama. Dan ini untuk bentuk kedua. Yang selanjutnya adalah hukum distribusi. Bentuk aljabar. Bentuk pertama A or dalam kurung B N C tutup kurung sama dengan dalam kurung A or B tutup kurung N dalam kurung A or C tutup kurung. Bentuk kedua A N dalam kurung B or C tutup kurung sama dengan dalam kurung A N B tutup kurung or dalam kurung A N C tutup kurung. Gerbang logikanya. Untuk bentuk pertama adalah dua gambar yang di atas ini. Dan untuk bentuk kedua ada di bawah ini. Tabel kebenarannya. Untuk bentuk pertama ada yang di atas, tabel di atas. Dan untuk bentuk kedua ada di tabel di bawah. Selanjutnya, materi tentang penyederhanaan ekspresi boolean. Contoh soalnya adalah sederhanakan ekspresi boolean A and B or A and B not. Ekspresinya seperti ini. Yang soalnya seperti ini A and B or A and B not. Hukum yang digunakan adalah distributif.
maka akan menghasilkan A, N dalam kurung B, or B not tutup kurung. Lalu dikomplementkan atau dihapus yang di dalam kurung ini, maka akan menghasilkan A. Jadi selesai. Baiklah, saat ini kita akan mencoba untuk menyederhanakan ekspresi boolean yang ada pada gambar ini. Dan soalnya adalah yang pertama, tuliskan dalam bentuk aljabar untuk Q, lalu sederhanakan Q tersebut, dan buatlah gerbang logika versi sederhananya. Yang pertama, untuk langkah pertama, kita akan menghitung gerbang-gerbang yang ada pada awal, yaitu 3 gerbang ini. Gerbang awal adalah gerbang N, maka sedangkan kaki-kaki untuk gerbang awal adalah A dan B, maka dibuat A and B. Gerbang yang kedua, kita buat B or C karena ini adalah bentuk gerbang OR. Dan kaki yang pertama berasal dari B dan kaki kedua berasal dari C. Untuk gerbang ketiga kita buat B and C yang karena ini adalah simbol untuk gerbang N dan kaki pertama berasal dari C dan kaki kedua berasal dari B. Lalu kita hitung juga untuk gerbang selanjutnya, yaitu gerbang N. Gerbang ini berasal dari kaki pertama berasal dari B or C dan kaki kedua B and C, maka ditulis B and C N dalam kurung B or C tutup kurung. Dan untuk gerbang terakhir atau bisa disebut ini adalah ekspresi Q, maka kaki pertama berasal dari gerbang yang awal tadi, yaitu A and B, dan yang kaki kedua berasal dari B and C N dalam kurung B or C tutup kurung. Dan ini adalah gerbang untuk OR, maka dibuat A Q sama dengan A and B or B and C N dalam kurung B or C tutup kurung. Dan inilah adalah hasilnya. Dan lalu kita akan melanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menyederhanakan hasil yang telah kita dapat tadi. Yang pertama kita buat hasil yang telah kita dapatkan tadi, lalu kita gunakan hukum distributif, yaitu menggabungkan B and C ke dalam B or C, akan mendapatkan hasil A and B or B and C and B or B and C and C. Lalu kita akan melakukan hukum komutatif, yaitu akan menghasilkan jawabannya seperti ini, A and B or B and C or B and C and C. Lalu kita akan melanjutkan dengan hukum identitas yang akan menghasilkan A and B or B and C or B and C. Lalu kita akan melakukan identitas sekali lagi dan akan menghasilkan A and B or B and C. Lalu kita akan mendistributifkannya, yaitu yang akan menghasilkan B and dalam kurung A or C tutup kurung, dan akan selesai. Baiklah, kita akan melanjutkan soal ketiga, yaitu membuat gerbang logika untuk hasil jawaban yang telah kita sederhanakan tadi. Saya akan membuatnya di Py. Yang pertama kita tulis huruf-hurufnya, yaitu A, B, dan C. Untuk gerbang awal, kita membuat gerbang OR terlebih dahulu, yaitu di dekat A. Kaki pertama berasal dari A dan kaki kedua berasal dari C.
Lalu dibuat gerbang kedua, yaitu gerbang N. Kaki pertama berasal dari A or B, dan kaki kedua berasal dari B. Kaki pertama berasal A or C, dan kaki kedua berasal dari B. Maka ini adalah gambarnya. Baiklah, saya Meza Media Putri akan menjelaskan soal. Nomor 1 yaitu buka kurung AB tutup kurung not, buka kurung A not tambah B tutup kurung, buka kurung B not tambah B tutup kurung. Di sini kita akan melanjutkan pada gambar Proteus yang sudah kita buat. Pada bagian penentu 1 atau 0 itu adalah AB. Untuk bentuk yang seperti setengah lonjong itu adalah N. Dan bentuk segitiga adalah not. Kemudian segitiga agak melengkung adalah OR. Baiklah, kita akan penyederhanaan. Buka kurung AB tutup kurung not, buka kurung A not tambah B tutup kurung, buka kurung B not tambah B tutup kurung, buka kurung A not tambah B not tutup kurung, buka kurung A not tambah B tutup kurung, buka kurung 1 tutup kurung. A not ditambah A not, B tambah A not, B not, tambah B not B. A not tambah A not, B tambah A not, B not tambah 0. A not tambah A not, B tambah A not, B not. A not buka kurung 1 tambah B tutup kurung tambah A not, B not. A not buka kurung 1 tutup kurung tambah A not, B not. A not buka kurung 1 tambah B not tutup kurung. Hasilnya A not. Saya Muhammad Fadel. Di sini saya akan membahas untuk soal kedua. Untuk soal kedua, di sini ada A tambah C, terus dikali AD tambah AD not, dan ditambah AC tambah C. Kemudian karena di sini ada 3 variabel, yaitu variabel AC dan D, maka dibutuhkan pada gerbang logikanya itu inputannya itu A, C, dan D. Terus sebelum kita membahas ke gerbang logika, kita akan menyederhanakannya dulu untuk soal ini. Bentuk pertamanya itu ada seperti soal. Kemudian cara menyederhanakannya, kita lihat di sini ada AD ditambah AD not. Di sini kita bisa mengeluarkan variabel A ini sehingga menjadi seperti ini. Coba misalkan kita mengalihkan ini ke dalam kurung, maka di hasilnya akan seperti ini. Misalkan A dikali D yaitu AD, terus A dikali D not, maka menjadi AD not. Nah, penyederhanaannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk AC ditambah C, di sini kita mengubah AC tambah C ini menjadi C dikali A tambah 1. Di sini kita mengeluarkan C. Jadi di sini C dikeluarkan, maka di dalam kurung A ditambah 1. Jadi misalkan kita kalikan C ke dalam kurung ini, misalkan C dikali A menjadi AC dan C dikali 1 menjadi C. Nah, ini sesuai teori. Misalkan D ditambah D not itu hasilnya 1. Ataupun A ditambah 1 hasilnya 1. Misalkan A ini logikanya kita masukkan inputan 0, maka 0 ditambah 1 ini atau OR 1 yaitu 1 sesuai logika, gerbang logika. Karena 0 OR 1 itu 1, maka di bawahnya menjadi 1. Dan ini pun begitu ya. Karena kan D sama D not. Jadi kalau misalkan inputan D ini 0, jadi otomatis 0 tambah 0. Tapi karena ini ada not, berarti 0 ditambah not 0. Jadi not 0 itu 1. Jadi 0 OR 1 yaitu 1. Maka didapat hasil 1 di sini.
Kemudian satu ini tidak bisa tidak boleh tidak dibikin, maka menjadi seperti ini, lebih sederhana lagi. Kemudian ini akan kita sederhanakan lagi. Di sini kita akan mengalihkan dulu A-nya ke dalam. Jadi di sini A dikali A yaitu AA ya. Saya mau coba bikin. Misalkan di sini AA. Di sini aja. Misalkan ini soal ketiga. Di sini aja. Misalkan di sini A dikali A yaitu AA, terus ditambah A kali C. A dikali C itu AC, jadi ditambah AC. Kemudian ditambah C. Nah, ini bentuk ini nih sederhananya menjadi seperti ini ya. Jadi kenapa hasilnya seperti ini setelah kejadian seperti ini? Karena sesuai teori ya. Kalau A, N, A itu hasilnya A. Misalkan inputannya itu 0, 0, N 0 itu hasilnya tetap 0. Ataupun misalkan inputannya A ini 1, 1 N 1, maka tetap 1. Itulah alasan kenapa di sini tetap A ditulis. Terus ditambah AC sesuai ini, terus ditambah C. Itulah alasannya di sini menjadi A. Setelah disederhanakan, jadi di sini A ditambah A ini seperti tadi yaitu A. Terus 1 tambah C itu yaitu 1. Karena misalkan 0 tambah itu kan OR. Misalkan 1 OR 0 itu hasilnya tetap 1. Ataupun kita inputkan C ini 1 OR 1 itu kan 1. Jadi kalau 1 itu bisa tidak dituliskan. Jadi kalau misalkan ini tidak dituliskan, maka hasilnya seperti ini. A ditambah C. Dan ini merupakan bentuk paling sederhananya. Kemudian untuk gerbang logikanya, di sini kita menuliskan ini seperti soal ya, seperti soal. Ini misalkan ini kan A OR C, kelompok ini A OR C ya. Jadi di sini misalkan A OR C itu lambang simbol OR ini seperti ini ya. Saya perbesar dulu. Nah, seperti ini, ada tulisan OR-nya juga. Jadi misalkan A OR C, maka di sini kan inputnya A, kayak di sini dia masuk ke sini, terus C dia masuk ke sini. Jadi makanya kenapa simbol OR itu diletakkan di sini. Kemudian ada AD tambah AD not. Jadi kalau AD itu kan AND ya. Jadi kalau simbol N itu seperti ini. Nah, ini ada tulisan N ya. Di sini ada inputan A dan inputan D. Misalkan kalau A inputannya terus kita hubungkan ke sini. Terus ada D, ini D, kita hubungkan ke sini. Nah, terus untuk ini ditambah A N D not. Jadi di sini kalau ini D not, maka di sini ditambahkan simbol not seperti ini. Ini kan simbol N, makanya di sini ditambahkan simbol N. Misalkan kita inputkan A di sini, itu A, maka dia terhubung ke sini. Kemudian D not, misalkan inputannya D not, maka dia terhubung ke sini. Dan di sini ada simbol not seperti ini. Selanjutnya untuk ini tambah AC ya, kan C ANC ya. Jadi ANC itu kita memakai simbol N di sini AC tersebut, itu inputannya ada A sama C, jadi A dan C. Jadi nanti C AC itu kan akan ditambahkan dengan C atau diorkan dengan C. Jadi kita bikin simbolnya di sini.
Nah, nanti hasil dari AC tersebut nanti akan masuk lewat sini, terhubung ke sini. Terus inputan C itu akan dari sini. Nah, maka di sini akan terjadi OR. Maka AC OR C. Kemudian di sini juga OR. Di sini nanti kan hasil dari AD AD OR AD not itu nanti hasilnya akan di sini, dan A OR C itu di sini. Nanti dia akan di N kan lagi ya. Jadi kan A tambah C dikali AD tambah AD not. Nah, maka proses itu terjadi di sini. Nah, ketika ini sudah di N kan, maka yang terakhir hasil dari ini akan ditambahkan dengan AC. Hasil dari AC tambah C. Jadi kan AC tambah C tadi di sini. Terus hasil dari A tambah C dikali AD tambah AD kan di sini. Jadi terakhir ini akan dijumlahkan dan simbolnya di sini. Maka hasil terakhirnya akan mengoutputkan di sini. Kemudian untuk gerbang logika akhirnya itu yaitu kan A tambah C. Nanti gerbang logikanya itu akan seperti ini. Itu kan A ditambah C. Jadi kan A OR C. Jadi simbolnya itu kan pakai OR. Jadi misalkan inputannya A terus C. Jadi kan A OR C di dalam ini kan. Misalkan 0 OR 1 yaitu hasil 1 dan sesuai tabel tersebut. Tabel logika ya. Misalkan 1 OR 1 1, 0 OR 0 itu 0. Seperti itu. Baiklah, saya Afif Rayhan. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3. Soalnya di sini adalah A not kali A tambah B tambah B tambah AA kali A tambah B not. Dan beginilah tampilan gerbang logika awalnya. Ini ada gerbang OR, ini gerbang N, dan ini gerbang OR lagi untuk gerbang akhirnya. Dan ini yang untuk segitiga ini adalah gerbang NOT. Dan di sini kondisi input awalnya adalah 0 0 0 kedua-duanya. Nah, kita masuk kepada rumusnya. A not kali di sini ada A not kali A, hasilnya adalah A not A. Kemudian A not dikali B, hasilnya adalah A not B. Kemudian lanjut di sini. Di sini ada B dikali A sama dengan BA tambah B dikali B not, hasilnya adalah B not. Kemudian lanjut ke sini, di sini ada AA dikali A, hasilnya adalah A. Kenapa A? Karena adalah pada teori gerbang N, jika inputnya adalah sama, maka hasilnya adalah 0. Berarti di kondisi rumus ini, A ini nilainya adalah 0. Jadi dapat hasilnya A. Dan AA dikali B not. Karena AA tadi sudah seperti tadi, berarti ini sudah sederhana, maka hasilnya adalah A. Jadi A dikali B not, hasilnya adalah A B not. Kemudian selanjutnya di sini ada A not dikali A, hasilnya adalah 0. Kenapa hasilnya adalah 0? Karena jika di sini kita kondisikan nilai A adalah 1, dan jika dinotkan maka hasilnya adalah 0. Pada tabel kebenaran gerbang N, jika 1 dikali 0 hasilnya adalah sama dengan 0, maka inilah hasilnya 0. Kemudian lanjut kepada A not kali B. Di sini tidak terjadi perubahan, maka dia akan turun. Dan di sini juga turun. Dan pada B kali B not ini juga sama rumusnya seperti yang tadi, maka hasilnya juga adalah 0. Dan yang ini juga tidak ada perubahan, maka kedua-duanya turun. Dan di sini ada 0 ini turun. Di sini hasilnya kan B kali A not tambah A. Kenapa seperti ini? Karena di sini kita keluarkan variabel B. Kalau teori pengujiannya adalah B dikali A not sama dengan A not B. Kemudian B dikali A sama dengan BA. Kemudian yang selanjutnya ada 0-nya turun, dan kemudian di sini ada A dikali 1 tambah B not. Kenapa seperti ini? Karena di sini variabel A yang kita keluarkan.
Jika ingin mengujinya, kita kalikan ke dalam. Contohnya A dikali 1 sama dengan A, dan A dikali B naught sama dengan AB naught. Di sini maka hasilnya dapat hasilnya adalah B1 tambah A1. Di sini kan sebelumnya ada 0. Kenapa di sini tidak dituliskan 0? Karena di sini boleh tidak dihitung atau tidak dituliskan. Nah, dapat B1 ini adalah dari A naught tambah A. Ini adalah pada tabel kebenaran gerbang OR. Hasilnya 1. Dan di sini A1 karena kenapa hasilnya A1? Karena di sini nilainya adalah 1. Jika pada B kita buat awalnya nilainya adalah 1, dan jika dinotkan adalah 0. Jadi 1 or 0 hasilnya adalah 1. Maka dari situlah dapat hasilnya 1. Kita sederhanakan lagi, maka dapatnya adalah A tambah B. Dan ini adalah gerbang yang kita dapatkan dari penyederhanaan tadi. Di sini berarti di sini adalah input A nilainya 0, dan di sini input B nilainya adalah 0. Pada tabel kebenaran OR, jika 0 ditambah 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, itulah hasil yang kita dapat dari soal nomor 3 tadi, latihan 3 tadi. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mata kuliah Matematika Diskrit dari kelas TK 1A. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.